Hai, salam jumpa kembali dengan Dokter Ida di sini dalam channel YouTube Klinik Dokter Ida Skincare. Ayo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita dalam segmentasi seputar kecantikan akan bahas kumpas tentang hiperpigmentasi atau flek hitam. Sebelum kita mulai, tentunya untuk menambah semangat saya membawakan acara ini dan tentunya teman-teman juga semangat nonton tayangan ini, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, and komennya. Satu lagi, pijat tanda loncengnya agar setiap tayangan dari video channel YouTube Klinik Dokter Ida Skincare Center kalian akan selalu mengikuti yang terupdate. Baiklah, para sahabat Klinik Dokter Ida Skincare Center, hiperpigmentasi atau flek hitam itu tentunya bisa terjadi pada semua usia, dari kalangan muda sampai tua. Secara umum, flek hitam atau hiperpigmentasi itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Post-inflammatory hyperpigmentation atau dikenal dengan PIH. Yang kedua, lentigo atau age spot atau liver spot. Yang ketiga adalah melasma, yaitu hiperpigmentasi yang terjadi karena setelah ada sesuatu meninggalkan bekas diskolorasi kecil yang kemerahan atau merah muda, bahkan bisa sampai kehitaman yang bisa disebabkan oleh satu, yang paling sering adalah peradangan dari bekas jerawat, peradangan kulit atau dermatitis, ataupun bekas luka. Tipe hiperpigmentasi ini biasanya paling umum terjadi pada usia lebih dari 40 tahun, meskipun tidak menutup kemungkinan hiperpigmentasi ini bisa terjadi di usia yang jauh lebih muda. Nah, penyebabnya yang paling sering adalah terkena paparan sinar matahari atau sinar UV dalam jangka waktu yang lama. Jenis flek melasma ini muncul karena peningkatan produksi melanin di kulit, terutama setelah terpapar sinar matahari atau sinar ultraviolet. Melanin adalah pigmen alami yang menentukan warna kulit seseorang. Semakin banyak kandungan melanin pada kulit, maka semakin gelap kulit orang tersebut. Melasma muncul saat kulit menyerap sinar ultraviolet, sehingga menyebabkan peningkatan produksi melaninnya itu sendiri. Selanjutnya, bagian kulit yang memiliki banyak melanin atau mengalami penumpukan melanin, maka bagian kulit tersebut akan berwarna lebih gelap dibandingkan kulit di sekitarnya, sehingga akan tampak seperti bintik-bintik. Sementara itu, pemicu utamanya munculnya kondisi flek ini adalah radiasi, baik dari sinar ultraviolet, inframerah, dan perubahan hormon. Contohnya yaitu karena kehamilan, yang kedua setelah melahirkan, dan biasanya yang paling sering adalah penggunaan pil KB juga tidak menutup kemungkinan bisa menyebabkan flek melasma ini. Satu-satunya cara untuk mencegah munculnya flek hitam atau hiperpigmentasi yaitu dengan rutin menggunakan sunscreen
Selain itu, juga harus menggunakan pemakaian krem pelembabnya atau moisturizer sebelum pemakaian. Sunscreen juga tidak kalah pentingnya karena memiliki manfaat yang penting untuk menjaga kulit wajah dari paparan sinar ultraviolet yang dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi. Sehingga betapa pentingnya fungsi moisturizer ini jangan pernah di skip ataupun ditinggalkan. Nah, treatment yang dapat diberikan untuk pasien dengan flek hitam itu tergantung dari jenis flek hitamnya. Terbagi menjadi dua, yaitu flek hitam yang masih lapisan superficial, yaitu flek hitam yang masih dangkal, hanya ada di permukaan kulit. Nah, ini dapat menggunakan treatment laser NDX dan IPL (Intense Pulse Light) menjadi pilihan untuk treatment flek hitam yang masih lapisan superficial. Nah, bila flek hitam lokasinya dalam atau disebabkan oleh faktor genetik ataupun karena faktor efek samping dari krim, dapat menggunakan krim-krim pencerah ataupun krim whitening yang tentunya harus dengan menggunakan resep dokter dan di bawah pengawasan dari dokter itu sendiri, serta dapat dikombinasi dengan treatment di klinik skincare. Bisa dengan melakukan microdermabrasion diamond dan dilanjutkan dengan peeling, serta dapat juga dengan menggunakan laser NDX untuk whitening, ataupun yang sedang tren saat ini adalah diantaranya pilihan treatment seperti flek atau mesomelasma atau injection tranexamic acid. Yang pertama tadi adalah flek hitam jenis PIH, Post Inflammatory Hyperpigmentation. Ini bisa diberikan produk eksfoliasi, wajib diperhatikan konsentrasinya karena produk ini dapat mengelupaskan kulit, juga banyak memiliki efek sampingnya dan dapat memudarkan serta menghilangkan noda-noda gelap pada wajah. Di antaranya adalah produk vitamin C, ya. Ini berperan sebagai antioksidan, bisa untuk mencerahkan kulit dan meningkatkan tone up dari kulit wajah kita sendiri. Yang berikutnya adalah alpha-arbutin, kojic acid, glutathione, dan niacinamide. Cara kerja alpha-arbutin dan kojic acid ini hampir sama, yaitu mencerahkan kulit dengan cara menghambat dan mencegah pembentukan tirosin, asam amino yang dibutuhkan untuk menghasilkan melanin. Dan zat yang berikutnya bisa pula diberikan zat glutathione, adalah antioksidan kuat yang berfungsi untuk memerangi radikal penyebab kerusakan sel tubuh yang memiliki juga efek anti melanogenesis. Apa sih itu? Yaitu melawan pembentukan pigmen melanin sebagai pemberi warna kulit. Nah, sedangkan zat niacinamide bisa bekerja dengan cara menghambat pelepasan zat kimia dalam tubuh yang memicu peradangan. Niacinamide juga dapat memperlambat proses perpindahan melanosom dari melanosit ke keratinosit sehingga mempunyai efek mencerahkan kulit. Yang berikutnya adalah cara mengatasi flek jenis melasma. Yang pertama, hidroquinone tetap menjadi pilihan utama dari para dokter
Dan tentunya penggunaannya dibatasi serta harus dengan resep dan pengawasan dokter. Yang berikutnya adalah retinoic acid vitamin A. Yang berikutnya glutathione, alpha-arbutin, kojic acid, licorice extract, dan niacinamide. Nah, jadi untuk bahan-bahan alami yang digunakan untuk mencerahkan wajah seperti buah-buahan atau sayur-sayuran, ya kita tidak merekomendasikannya. Kenapa? Ya, karena kulit di wajah kita terutama memiliki barrier kulit, dan untuk buah-buahan tadi belum diproses secara sempurna sehingga sangat sulit untuk menembus barrier kulit, sehingga efektivitasnya juga akan menurun. Kalau flek hitam, pigmentasinya hanya di satu sudut saja, jadi hanya di bagian tertentu, tidak merata hitamnya. Tetapi kalau kusam, biasanya permukaan kulit yang kehitaman itu lebih merata ke seluruh wajah. Tentu karena flek hitam, bila kita tidak terapi dengan pengobatan dokter, maka hati-hati kepada para pejuang flek, akan sangat kesulitan untuk menghilangkan keluhan dari flek itu sendiri. Nah, bila diterapi dengan treatment dokter dan tentunya resepan krem dari dokter, biasanya kita harapkan akan adanya perbaikan dan tentunya flek hitamnya bisa memudar, bahkan bisa hilang, tentunya berpulang kembali pada jenis fleknya itu sendiri. Jadi penggunaan make up biasanya tidak akan memperparah flek hitamnya itu sendiri, selama make up yang kalian pakai itu tidak menimbulkan alergi dengan kulit wajah kita. Namun orang yang sering menggunakan make up maka akan memiliki resiko untuk timbulnya flek hitam lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang tidak sering memakai make up. Karenanya orang yang menggunakan make up biasanya tidak ada waktu untuk retouch sunscreen setiap 2-3 jam, sehingga bila dia masih terpapar oleh sinar matahari, baik bekerja di dalam kantor, di dalam ruangan ataupun indoor, resiko fleknya akan meningkat ya. Demikian pemaparan tentang hiperpigmentasi atau flek. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk para sahabat sekalian yang menonton tayangan ini.